Shimizu, kembali lagi bersama saya Ari. Nah, kali ini saya nggak sendiri nih, ditemenin sama narasumber kita dari pabrik Shimizu. Halo, nama saya Eka dari pabrik Shimizu. Nama saya Ulil dari pabrik Shimizu juga. Oh, berarti sahabat Shimizu kita ada Mas Eka dan Pak Ulil. Nah, boleh dijelasin sendiri jabatannya di pabrik Shimizu sebagai apa dan posisinya? Oke, kalau saya sendiri di pabrik saya ada di departemen R&D. Oke. Dan Pak Ulil juga sama, beliau adalah senior saya di R&D juga. Oke, berarti udah siap ya buat kita tanya ya. Oke nih, Mas Eka dan Mas Ulil. Di sini saya ada 10 pertanyaan dari sahabat-sahabat Shimizu yang udah kita saring pertanyaannya buat kita tanyain ke Mas Eka dan Mas Ulil. Oke, yang pertama, kekuatan mana nih untuk pompa air PS116 dan PS130 bit? Kalau secara kapasitas hampir sama, tapi secara kapasitas total head dan kapasitas dari airnya tersendiri itu bagus yang 130 karena harganya juga lebih mahal yang 130 karena dari casing maupun dari fiturnya itu bagus yang 130. Mungkin juga bedanya yang satu auto dan non auto juga Iya, kan ya. jadi ada yang untuk PS116 adalah non auto, untuk PS130-nya yang auto. Auto ya. Jadi mungkin sebenarnya secara spesifikasi kapasitasnya hampir sama ya. hampir sama. Hanya mungkin kebutuhan dari sahabat Shimizu aja nih pengen pompa yang auto atau non auto. Oke. Lanjut ya ke pertanyaan kedua nih. Pompa PS135E dan PL138 bit itu lebih bagus yang mana? Mungkin saya jawab ya. Oke, kalau untuk yang tipe 138 sama 135E. bagusan mana? Kalau menurut saya semua sih bagus sih. Untuk dua produk itu bagus karena itu keluaran dari Shimizu. Iya, benar pastinya. Tapi kalau untuk dua produk ini punya karakteristik sendiri ya, karakteristik sendiri. Jadi untuk yang 138 dia itu memakai casingnya itu casing plastik. PL138 itu casing plastik. Dan untuk yang 135 itu casingnya cast iron. Nah, dari segi harganya juga beda. Kalau yang untuk 135 ini dia itu termasuk yang harganya ekonomis. Makanya kalau ditanya bagusan mana ya, saya sendiri bilang sih bagusnya 138 karena dia pakai casing plastik, tentunya anti karat. Jadi gitu. Sama-sama otomatis ya. Sama-sama otomatis. Sama-sama otomatis. Berarti kalau di sini ya kembali lagi ke kebutuhan sahabat Shimizu nih. Pengen yang harganya ekonomis atau yang sedang ya lebih mahal tapi emang berbeda kualitasnya seperti itu ya Mas Eka ya. Iya. Nah, lalu pertanyaan ketiga nih. Apakah tipe PB28 bit sanggup mendorong air ke atas setinggi kurang lebih 16 meter? Mungkin maksudnya buat isi toren ya. Intinya kalau PB228 itu fungsinya booster sih, dia mendorong. Bukan untuk mengisi toren yang ke atas, artinya dia kalau nggak vertikal itu ke bawah. Karena dia hanya menyalurkan, fungsi utama dia menyalurkan. Jadi untuk mengisi dari permukaan dari bawah ke atas itu secara fungsi itu bukan ke situ fungsinya. Bukan fungsinya Ya, dia hanya menyalurkan dari toren ke bawah ataupun ke vertikalnya. Jadi sahabat Shimizu, jadi PB28 bit itu nggak bisa buat menghisap dari bawah buat isi ke toren. Hanya bisa untuk mendorong saja dari atas ke bawah atau sejajar. Lalu pertanyaan keempat nih, Mas Eka ya sekarang ya. Pompa air rumahan Shimizu PS130 bit dan 135E perbedaannya secara spesifikasi dan kapasitas itu apa? 130 sama 135E. Oke, jadi untuk pompa Shimizu PS130 BT dan PS135E. Benar. Nah, perbedaannya nih. Perbedaannya dari namanya juga beda ya. Jadi untuk yang belakang yang 130 itu BT, kalau 135 itu E. Benar. E itu artinya ekonomis sih sebenarnya. Iya. Iya sih ekonomis. Nah, yang pertama untuk 130 BT itu dia sama-sama pompa otomatis
ya. Tapi dari fisiknya untuk 130 BD kalau kita beli, kita udah dapatkan yang namanya base plate. Oke. Base plate atau yang kita biasa bilang tatakan pompa. Terus kalau dari fisiknya 130 dia punya flange. Jadi flange yang bisa bongkar pasang. Jadi kalau untuk ada kerusakan pompanya, untuk 130 kita bisa bongkar flange-nya tanpa memotong pipa. Itu kalau untuk 130. Tapi kalau untuk 135, kalau kita beli kita nggak dapat tatakan. Iya. Terus flange-nya juga hanya di pipa hisap. Oke. Kalau untuk pipa dorong kita harus motong kalau ada kerusakan atau apa. Dan untuk performanya sih sebenarnya nggak jauh beda, hanya bedanya di head aja. Lebih tinggi 130 daripada 135. Oh. Nah, setahu saya nih, masih saya mau nambahin. 130 dan 135 ini kan sama-sama memiliki smoke tank. Iya. Nah, dari smoke tank itu ada perbedaan nggak? Oh iya benar. Jadi ini untuk 130 small tanknya itu dia di dalamnya disematkan atau ditambahkan yang namanya akumulator. Kalau kita bilang sih biasanya balon. Nah, jadi fungsinya itu untuk menstabilkan kinerja pressure switch, menstabilkan tekanan. Nah, tapi kalau untuk 135 kita nggak ada pakai akumulator, nggak ada akumulatornya. Jadi dia menstabilkan itu tergantung udara yang terjebak di dalam small tank. Jadi jangan untuk sahabat Siemens yang udah terlanjur beli 135 jangan khawatir. Kalau seumpama kita sudah beli, terus beberapa bulan kemudian terjadi cetak-cetak pada keran di rumah nggak ada bocor atau tertutup dengan rapat, itu jangan khawatir. Untuk 135 tinggal buka small tanknya dan habiskan air di dalam small tank, pasang lagi. Nah jadi otomatis udara kan akan terjebak. Nah itu yang akan menstabilkan tekanannya. Walaupun nggak ada akumulator, tapi masih bisa dihiasati. Gimana caranya supaya dia tetap gitu. Jadi itu dia tuh sahabat Shimizu, bedanya 130 BIT dengan PS 135E. Perbedaannya itu ada di aksesorisnya kayak dapat tatakan dan juga di smoke tanknya. Dan juga pasti dari harganya karena itu yang versi ekonomis ya, 135E. Oke, lanjut saya mau ke Pak Spril. Ada pertanyaan. Ini kayaknya cukup susah juga nih. Jarak rumah saya ke sumur itu sekitar 80 meter. Nah, lalu kedalaman sumur 3 meter. Kemiringan jarak sekitar 30 derajat. Untuk pompa PC 375 BIT apakah kuat? Kalau dari pertanyaan itu agak susah juga ya, karena perlu analisa juga. Masalahnya itu kan 80 meter. Saya pernah nyoba itu sekitar 40 meter. 40 meter masih bisa, dan itu setengah meter sampai 2 meter, kayak sampai 3 meter. Untuk itu kemungkinan perlu dicoba lagi. Jadi kita tampung gitu. Oke, nanti kita keep dulu, kita simpan, kita bawa ke pabrik gimana. Tapi kalau untuk bayangan saya ya, untuk pertanyaan tadi Pak Ri bilang jarak sumur sama rumah 80 meter. 80 meter, berarti pompanya nggak ditaruh di sumur, tapi hilang. Berarti ditaruh di rumah. Iya. Nah, berarti dia menghisapnya, pipa hisapnya udah panjang sampai 80 nih. Nah, untuk sahabat Shimizu, jadi gini, PC 375 itu tidak bisa menghisap sampai 80 meter. Dia ada maksimum hisapnya, yaitu maksimum hisapnya sampai berapa meter? 40 ya? 35? 30 meter. Jadi kalau untuk menghisap lebih dari itu mah dia nggak sanggup. Nggak sanggup. Ini udah jaraknya terlalu jauh. Jaraknya terlalu jauh. Nah, kita sarankan kalau ada sumur di situ kan berarti sumurnya udah gede tuh kalau untuk PC 135 ya. PC 375. Udah nggak usah pakai PC sama Shimizu, bisa langsung kita pakai satelit atau submersible. Kalau orang-orang di luar mah biasanya ngomongnya satelit sih. Satelit. Dia bisa pakai submersible, pompa submersible, lebih efisien di pipanya. Terus jarak yang di keluaran dan lorongnya itu lebih gede daripada PC. Hemat listrik lagi. Jadi gitu.
berarti untuk pertanyaan ini mungkin bisa disarankan menggunakan pompa satelit atau submersible sahabat Shimizu. Pompa satelit atau submersible bisa kalian cek nih di websitenya Shimizu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, bila pompa air PS135E ditempatkan secara vertikal atau berdiri, apakah berpengaruh terhadap kinerja dan daya tahannya? Ini saya juga bingung nih Pak Budi. Ini yang namanya pompa vertikal itu kan vertikal ini untuk sahabat Shimizu sekedar info ya, bahwa vertikal begini. Vertikal itu dari atas ke bawah. Horizontal ini nyamping. Nah kalau untuk pompa vertikal itu kayak gimana? Saya juga masih bingung ini. Ditaruhnya vertikal, gimana Pak Budi? Apa jangan-jangan ditempelin ke tembok, jadi ngadepnya ke bawah gini? Saya juga bingung nih gimana. Kondisinya seperti apa juga? Ya, Mungkin ini kondisinya kurang jelas kan? kurang jelas nih. Maaf ya. Kipanya apa pompanya ya vertikal gitu. Tapi ada rekomendasi nggak maksudnya untuk cara penempatan pompa yang baik dan benar tuh seperti apa? Posisinya, letaknya untuk menghasilkan yang kemampuan pompa itu maksimal. Untuk PS135 ya. Mungkin nggak hanya untuk PS135. Untuk pompa kita. Untuk semua pompa. Jadi sebenarnya untuk pompa Shimizu kita itu mengeluarkan beberapa varian ya. Dari pompa surface pump atau pompa sumber dangkal yang di luar permukaan. Oke. Terus ada juga yang masuk ke dalam atau pompa celup, pompa yang masuk ke air. Nah, ada juga yang pompa celup yang portable, celup tapi nggak selamanya bisa diangkat. Nah, jadi kalau untuk yang mungkin kita jelaskan yang ini yang surface pump. Jadi contohnya pompa 135 ya. Jadi kalau untuk penempatannya, untuk pompa 135 itu sebenarnya nggak rewel sih. PS135 itu tinggal kita taruh dengan ibaratnya kalau dikasih rumah-rumahan itu jarak samping kanan, samping kiri, samping habis kanan kiri kemana? Ke atas, belakang, depan itu kurang lebih 30 cm, 30 cm. Jadi dikasih jarak jangan terlalu space 30 cm Pak ya. Dan rotasi anginnya biar ada anginnya, ada sirkulasi masuk. Anginnya. Nah itu untuk penempatannya. Dan terus untuk pemakaian instalasinya itu sebenarnya kita itu sarankan jangan terlalu banyak tikungan. Jangan terlalu banyak tikungan. Dan kalau untuk mau vertikal atau horizontal pipanya ya, pipanya itu nggak apa-apa, terserah. Asalkan pompanya tetap berdiri dengan tegak. Gitu, bener kan Pak Udin? Jadi kan untuk instalasi pipanya ya boleh langsung vertikal boleh, dibelokin jadi horizontal juga boleh ya apa-apa. Tapi disarankan jangan terlalu banyak tikungan karena itu mempengaruhi performa pompa itu sendiri. Jadi sahabat Shimizu tuh untuk cara memasang pompa ya atau menempatkan itu yang benar tuh depan belakang ada jarak 30 cm lah kira-kira untuk aliran udara masuk ya. Soalnya pompa kan panas ya, muter terus kayak gitu ya. Lalu untuk masalah pipanya juga kalau bisa jangan terlalu banyak tikungan ya. Untuk pipanya sendiri terserah misalnya mau vertikal ataupun horizontal. Bukan pompanya ya. Bukan pompanya. Pompanya harus berdiri tegak. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, ini kebetulan ada yang nanya nih, ada yang tahu juga nih pompa submersible nih. Ada yang nanya, ada nggak pompa submersible untuk diameter sumur 2 inch? Jadi gini, untuk Shimizu ada mengeluarkan produk baru yaitu dengan tipe SPG 072 series. Nah, jadi SPG 07 ini memang dikhususkan untuk casing yang kecil yaitu 2 inch. Jadi seumpama ada sahabat Shimizu yang tadinya pakai pompa semi-jet yang casing sumurnya kecil yaitu 2 in, terus airnya sudah nggak bisa di-reset, bisa berganti dengan SPG 07. Karena kan kalau pakai jet pump dia harus casingnya lebih gede. Iya. Jadi kalau untuk SPG 07 yang 2 in, yang 2 series yang kita keluarkan itu emang bisa dipakai untuk yang 2 in. Emang khusus 2 in. Emang khusus 2 in. Ada pertanyaan ini Pak. Apa bedanya submersible SPG 20315K bit dengan SPG 20315 bit? Oke. Manakah keluaran yang lebih baru?
Jadi kalau untuk SPG 315K sama SPG 315BT. Jadi sebenarnya ini adalah pompanya sih sama. Pompanya sama. Hanya yang membedakan itu belakangnya itu K. K itu artinya kabel. Jadi kalau untuk SPG 315K dan SPG 315 itu sebenarnya pompanya sama, yang membedakan adalah panjang kabelnya. Kalau untuk SPG 315K, SPG 315K itu kita lengkapi dengan kabel yang panjangnya kurang lebih 40 meter. Tapi kalau untuk SPG 20315BT dia kurang lebih hanya 1 meter. Jadi untuk sahabat Shimizu yang udah beli SPG 20315 dia harus beli sendiri kabelnya. Harus nambahin nambah sendiri. Tapi kalau untuk yang SPG 20315 kan kita udah lengkapi dengan kabel 40 meter. Tapi kalau untuk keluaran terbaru tuh sama aja kan? Sama, sebenarnya sama. Seiringan lah. Walaupun yang pertama keluar itu emang 315K. Kita 315K, terus ada yang bilang kan, Pak saya dulu pernah punya pompa nih, pompa saya rusak, satelit juga. Tapi pompanya yang rusak, bukan kabelnya. Saya punya kabel panjang, sayang kalau saya beli yang 315K. Oh bisa pakai yang 315 tanpa K, tanpa kabel, jadi disambung dengan kabel yang bekas tadi itu. Tapi kan masih bagus gitu kan. Jadi gitu. Jadi salah satu pompanya sebenarnya sama dan keluarannya juga beriringan. Cuman bedain satu ada kabel dan satu ada kabel juga, cuman satu kabelnya 40 meter, yang satu cuma 1 meter. 1 meter. Pertanyaan terakhir nih untuk narasumber saya hari ini. Kan kita ada keluarin pompa baru nih, pompa PLW 150BT. Nah itu kan juga termasuk dalam pompa booster juga, seperti pompa PB228. Nah itu perbedaannya apa sih? Dan kenapa itu dikeluarkan? Untuk PLW 150 di situ ada satu fitur yang namanya Smart Device. Smart Device itu mengatur keluaran air. Jadi mungkin kalau bayangannya sih itu Smart Device itu untuk menyeimbangkan aliran Pak ya? Aliran dan tekanan itu Pak ya. Tapi nggak tahu perbedaan secara spesifikasinya dan kegunaannya itu apa sih untuk yang PLW 150 dan PB228. Kalau yang PB228 kan tadi kita udah jawab pertanyaan juga. Kalau itu kan cuma buat dorong aja dari atas ke bawah. Dan apakah si PLW ini juga sama seperti itu atau ada perbedaan? Secara fungsi sama, karena itu kan booster juga, dia cuma menyalurkan dari torrent. Nah di Smart Device-nya itu yang saya bilang tadi, itu mengatur keluaran air secara fungsinya itu on off-nya pressure switch. Off-nya itu diatur flow-nya. Jadi untuk keran yang kecil itu sudah bocor, dia akan ketahuan. Jadi kalau nyala terus tapi keran ditutup semua tapi ada instalasi yang bocor, pasti akan nyala terus. Terus untuk PLW 150 juga bisa untuk mengisap Pak ya? Dia bisa mengisap. Kalau untuk PB dia 100% untuk booster, tapi kalau untuk PLW masih bisa untuk mengisap gronteng. Terus untuk kedalaman pompa yang tidak terlalu dalam itu masih bisa untuk mengisap. Berarti kalau misalnya ada yang grontengnya di bawah masih bisa pakai PLW ya? 5 meter sampai dia maksimal 5 meter ya? Masih bisa. Jadi kan mungkin ada juga yang salah Shimizu rumahnya grontengnya atau tornya tuh nggak di atas, hanya di bawah. Soalnya banyak juga pertanyaan seperti itu. Saya punya toren tapi di bawah. Nah, saya bisa nggak pakai PB228? Nah, kan nggak bisa. Jadi karena itu kita keluarin pompa PLW 150BT untuk menjawab kebutuhan sahabat Shimizu yang torennya di bawah. Boleh saya tambahkan, jadi untuk PLW 150 sama PB228 kalau untuk dari fisiknya, PB228 itu casingnya atau bodi pompanya itu terbuat dari case air atau besi. Tapi kalau untuk PLW 150 dia casing sama plastik, jadi anti karat. Pasti anti karat. Anti karat. Terus kalau untuk tambahan perangkat otomatisnya,
kalau untuk PB dia itu pakai full sweep. Oke. Tapi kalau untuk PLB 150 dia itu ada apa namanya perpaduan antara pressure sweep sama smart gas tadi. Jadi karena ada pressure sweep itu dia ada tambahan small tank. Oh. Jadi tangki kecil. Nah tangki kecil ini dalamnya ada akumulatornya sama seperti 130. Nah jadi kalau untuk gambarannya ya, kayak gitu. Dan untuk PB dia ada PB 28 ya, ada cover, ada tatakan. PLB juga nggak kalah. PLB juga ada tatakan, terus ada covernya juga. Dan untuk kelas motornya sama-sama 200. Oh, kelas motornya sama. Itu dia pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Shimizu yang kita terima. Nah, mungkin nanti nextnya kita bisa unboxing si pompa VW kali Pak ya, biar sahabat Shimizu jadi tahu seperti apa gambarannya dan bisa jadi rekomendasi sahabat Shimizu juga untuk kedepannya. Untuk seksi tanya Shimizu pada hari ini sudah selesai. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang masih ingin ditanyakan bisa kirim DM atau apapun. Nanti kita bakal bikin sesi berikutnya. Nah, saya mau ngucapin dulu terima kasih nih sama Mas Eka dan Pak Ulril udah menjadi narasumber pada hari ini dan membantu menjawab pertanyaan sahabat-sahabat Shimizu. Nah, jangan lupa untuk sahabat Shimizu untuk nyalakan lonceng notifikasi, untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel Shimizu official channel kita, dan jangan lupa follow juga sosial media kita ada di bawah ini. Yang ada butuh info produk-produk lebih lanjut tentang Shimizu bisa kunjungi juga di website Shimizu. Oke kalau itu. Terima kasih ya Mas Eka. Ya, dan kita mohon pamit dulu.